Hai semuanya, balik lagi dengan saya Jad. Di playlist kali ini kita akan belajar materinya tentang Mongoloquent. Apa itu Mongoloquent? Kalau kita intip di website dokumentasinya di mongoloquent.com, dia melabeli dirinya sebagai sebuah ORM MongoDB untuk bahasa pemrograman JavaScript atau TypeScript. Ada beberapa hal yang ditawarkan oleh si Mongoloquent ini. Yang pertama, dia bilang bahwa katanya dia mudah untuk digunakan. Lalu untuk sintaknya juga intuitif atau mudah dipahami. Dan Mongoloquent ini udah support beberapa relasi atau hubungan antar collection. Dan yang terakhir, Mongoloquent juga support untuk test environment. Nah, 4 hal ini yang ditawarkan oleh Mongoloquent. Kita akan belajar lebih jauh bagaimana cara menggunakan Mongoloquent ini, mulai dari instalasi sampai nanti kita akan coba beberapa fitur yang memang ditawarkan oleh Mongoloquent. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah kita akan masuk ke bagian getting started. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian instalasi. Untuk menggunakan Mongoloquent sendiri di sini sangat mudah, teman-teman bisa menggunakan npm untuk menginstalnya. Nah, sebelum kita menginstal Mongoloquent-nya, di sini kita akan siapkan dulu project kita. Yang pertama di sini saya akan buat sebuah folder baru namanya MyApp. Nanti kita akan coba main-main di project kita dengan nama MyApp tadi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini masih kosong ya, kalau teman-teman lihat. Mungkin saya akan coba split dulu untuk terminalnya, dan silahkan teman-teman gunakan text editor kesukaan teman-teman. Di sini saya akan menggunakan Vim atau NeoVim untuk text editornya. Di sini kalau teman-teman lihat projectnya masih kosong, kita akan mulai menginit projectnya dengan mengetikkan perintah npm init min-y. Silahkan teman-teman pastikan dulu bahwa di komputer teman-teman sudah ada npm dan juga Node.js-nya, karena nanti kita akan running aplikasi kita di atas environment Node.js. Nah, ini komen untuk menginit sebuah project baru di Node.js dengan komen atau perintah npm init-y. Nah, di sini dia akan membuatkan package JSON untuk kita. Lalu yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menginstal Mongoloquent-nya. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai, teman-teman. Di sini tergantung daripada koneksi atau kecepatan internet teman-teman. Oke, untuk Mongoloquent-nya udah diinstal. Di sini teman-teman bisa lihat untuk Mongoloquent sendiri sekarang ada di versi 2.0.0. Selain Mongoloquent, hal lainnya yang perlu kita install adalah Express.js. Di sini kita akan membuat sebuah aplikasi REST API sederhana dengan menggunakan Express.js, dan database yang akan kita gunakan adalah MongoDB dengan bantuan Mongoloquent sebagai ORM-nya. Pastiin teman-teman sudah berkenalan dengan Express.js, atau teman-teman juga sudah berkenalan dengan MongoDB-nya. Nah, buat teman-teman yang belum berkenalan dengan Express.js, teman-teman bisa intip di playlist Express.js, atau teman-teman mau belajar dari dokumentasi juga boleh. Begitupun dengan MongoDB-nya, saya sudah buat tutorial basic dari MongoDB-nya. Silakan teman-teman intip dulu. Kalau teman-teman mau belajar langsung dari dokumentasinya juga boleh. Di sini kita akan langsung menginstalkan atau menginstal Express.js. Jadi ada 2 dependensi yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu Mongoloquent, sama yang kedua adalah Express.js.
Nah, ini aja untuk dua hal yang perlu teman-teman siapkan. Jadi yang pertama init project, yang kedua install dependensi. Dependensinya ada dua, Express dan juga MongoDB. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, setelah kita menyiapkan dependensi dan juga menginit project-nya, hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba setup server Express.js-nya. Nah, di sini saya akan buat sebuah file baru dengan nama app.js. Nah, di sini kita akan coba init untuk server Express-nya. Require Express, lalu di sini jangan lupa kita invoke app sama dengan Express, kita invoke, lalu kita siapkan portnya di 3000 atau di sini dari process.env.port. Terus di sini kita siapkan untuk middleware-nya yaitu express.url encoded. Kita invoke di sini true, terus JSON kita invoke juga. Lalu berikutnya yang akan kita buat adalah kita akan buat sebuah routing sederhana untuk mengecek apakah servernya udah running atau belum. Ini saya akan membuat sebuah routing get, dia nerima sebuah callback. Di sini ada request dan juga respon. Res.send hello world. Oke, kalau udah di sini kita pp.distance portnya di port, terus di sini kita nerima callback lagi. Di sini kita konsol log server is running on port. Oke, harusnya untuk servernya cukup seperti ini aja teman-teman. Oke, sekarang kita coba running untuk servernya. Saya akan menggunakan Nodemon untuk merunning servernya. Nah, di sini teman-teman bisa intip atau bisa lihat bahwa servernya udah running di port 3000 sesuai dengan yang kita definisiin di sini. Berikutnya kita akan coba melakukan pengecekan apakah memang servernya udah running. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita sudah melihat tulisan Hello World. Nah, tapi untuk pengecekannya kita nggak akan menggunakan browser seperti ini, tapi kita akan menggunakan Hopscotch sebagai HTTP kliennya yang akan kita gunakan untuk mengecek endpoint kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita juga sudah mendapatkan respon bodinya yaitu Hello World sesuai dengan yang kita tulis di sini. Nah, kalau kita edit 1, 2, 3. Oke, harusnya kita akan mendapatkan tambahan 1, 2, 3 di bagian responnya. Nah, itu saja untuk setup servernya. Kita akan lanjutkan ke bagian lainnya di video berikutnya. Setelah kita menyiapkan server Express kita, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menyiapkan setup untuk MongoDB-nya. Untuk setup MongoDB-nya, teman-teman bisa masuk ke bagian usage guide. Di sini dia udah ngasih tahu bahwa ada beberapa hal yang perlu kita setup. Yang pertama yaitu MongoDB URI, which is ini adalah URI daripada koneksi string MongoDB teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan MongoDB lokal, ini by default dia udah connect ke MongoDB lokal. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman setup username dan password di MongoDB-nya, nanti mungkin teman bisa sesuaikan koneksi stringnya. Dan begitupun ketika teman-teman menggunakan MongoDB Atlas atau MongoDB yang ada di cloud,
silahkan sesuaikan untuk koneksi stringnya. Lalu untuk database yang akan teman-teman gunakan, by default dia menggunakan nama MongoDB. Silahkan sesuaikan dengan database yang mau teman-teman gunakan. Dan di sini juga dia sudah menyediakan setup untuk database testing jika teman-teman ada kebutuhan untuk melakukan testing. Dan yang terakhir adalah teman-teman juga bisa setup bagian time zone-nya. By default dia setup time zone-nya itu Asia Jakarta. Nah, mungkin saya akan coba skip bagian lainnya, tapi saya akan coba setup di bagian 2 ini, Yuri sama database-nya. Di sini kita bisa buatkan file baru namanya .env untuk setup dua hal ini. Mungkin kita akan copy dulu teman-teman bagian ininya. Kita akan masuk ke bagian text editor kita. Kita akan tambahkan file baru. Oke, di sini sebenarnya kalaupun saya kosongin, ini aman-aman aja ya karena saya akan menggunakan MongoDB lokal. Di sini ada protokolnya, lalu di sini ada host dan juga ada portnya. Kebetulan saya tidak setup username dan juga passwordnya, jadi sesimpel ini untuk koneksi stringnya. Dan untuk database yang akan saya gunakan namanya adalah myapp. Oke, ini kita save dulu. Untuk setupnya sebenarnya cukup seperti ini. Ada MongoDB Yuri sama MongoDB Database. Dan kita akan coba intip di MongoDB Compass. Ini adalah GUI untuk melihat database MongoDB teman-teman. Silahkan kalau teman-teman mau download, di-download dulu namanya MongoDB Compass. Kalau udah teman-teman tinggal masukin koneksi stringnya di sini. Lalu teman-teman connect. Nah, di sini kalau teman-teman intip udah ada beberapa database yang udah saya pernah gunakan buat coba-coba, tapi untuk yang myapp sesuai dengan yang kita tuliskan di project baru kita di sini belum ada. Jadi biarin aja, kita nggak perlu siapin dulu database-nya. Kita cukup setup sampai seperti ini aja. Jadi untuk GUI-nya saya menggunakan MongoDB Compass dan di sini kita udah masuk ke bagian setup untuk env file sama di sini kita akan lanjutkan untuk setup model yang mau kita buat. Di sini ada dua pilihan untuk setup modelnya. Di sini bisa teman-teman menggunakan ES6 atau menggunakan Common.js. Nah, kebetulan saya menggunakan Common.js, jadi saya akan ikuti setup yang bagian ini. Di sini kalau teman-teman lihat kita cukup buat kelas namanya sesuai dengan kebutuhan, misalkan user, lalu extend kelas tersebut dengan kelas dari si MongoDB. Dan di sini dia ada beberapa hal yang perlu di setup. Di sini nama collection-nya apa, terus teman-teman mau mengaktifkan fitur timestamp atau enggak. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah kalau misalkan teman-teman mengaktifkan fitur ini, nanti setiap data kita akan ada data created add sama updated add. Dan di sini ada juga fitur lainnya yaitu soft delete yang dimana ini berguna ketika teman-teman sebenarnya nggak pengen benar-benar menghapus data teman-teman, tapi nanti si MongoDB akan mengasih flagging di data teman-teman sehingga ketika melakukan query data tersebut akan di-exclude-kan. Jadi seolah-olah dihapus ya atau nama fiturnya adalah soft delete. Ini kita coba siapkan dulu untuk kita copy aja mungkin ya untuk bagian modelnya. Di sini kita akan coba buat di bagian sini model kita buat user.js. Oke, kita pastekan di sini ini nggak perlu, kita hapus saja. Terus seperti biasa biar file ini bisa digunakan di file lain, kita perlu mengekspornya. Di sini kita bisa tambahkan modul export sama dengan user. Oke, itu aja untuk setupnya. Nanti kita akan lanjutkan di bagian lainnya di video berikutnya. Jadi yang pertama tadi kita setup untuk .env-nya. Di sini ada Yuri sama database. Lalu kita buat modelnya. Di sini kita buat namanya model user dan collection-nya juga namanya user sama
Yang berikutnya teman-teman bisa menggunakan MongoDB Compass di sini sebagai GUI daripada MongoDB-nya untuk melihat data teman-teman di database MongoDB. Itu aja untuk videonya, untuk materinya di video ini. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikut. Setelah kita melakukan setup untuk Mongoloquent-nya, sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Nah, di sini kita akan coba langsung mencoba fitur-fitur yang ada dari Mongoloquent-nya. Di sini teman-teman bisa masuk ke, tadi saya coba back dulu. Tadi kita masuk dari bagian sini, kita setup atau usage guide. Kita masuk ke bagian tutorial. Nah, di tutorial ini ada beberapa part yang bisa teman-teman pelajari. Ada queries, pagination, soft delete, sama relationship. Kita akan masuk ke bagian queries dulu, teman-teman. Di sini ada banyak banget fitur-fitur yang sudah disediakan oleh MongoDB. Oleh si Mongoloquent ini. Di sini mungkin kita akan masuk ke bagian insert statement karena balik lagi kita belum ada data sama sekali. Jadi kalau teman-teman intip tadi di bagian Mongo Kompasnya di sini kita belum ada data sama sekali. Jadi biar nanti datanya ada untuk bisa kita main-mainkan, kita coba insert dulu datanya dengan menggunakan si Mongoloquent ini. Nah, kita masuk ke bagian insert statement. Di sini kalau teman-teman lihat ada dua cara untuk memasukkan data ke database dengan menggunakan Mongoloquent ini. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan metode insert atau teman-teman menggunakan metode insert many. Sesuai namanya, insert ini untuk memasukkan satu data, sedangkan untuk insert many ini untuk memasukkan atau menginsertkan banyak data sekaligus. Kita akan menggunakan yang insert dulu. Jadi di sini saya akan langsung masuk ke bagian codingnya. Saya akan buat folder baru namanya controllers. Terus di sini ada user controller.js. Di user controller.js ini yang pertama kita perlu mengimport model user kita yang sudah kita buat tadi, require dari model terus user, karena nanti metode-metodenya ada di model user karena dia sudah nge-extend Mongoloquent kelasnya. Di sini kita akan buat kelas baru namanya user controller. Terus di sini kita akan buat static method yang nanti akan kita panggil di bagian routingnya. Misalkan di sini berarti kita akan buat static method namanya static async create misalkan. Oke, di sini kita pakai try catch. Jadi kalau ada error nanti kita akan coba konsol. Terus di sini const users, atau kita ambil dulu bodinya const body sama dengan rec.body. Oke, kita akan ambil data dulu dari client di request bodinya, terus kita akan insertkan user sama dengan void user dot insert. Lalu kita masukkan payloadnya which is si body tadi. Oke, terus kalau udah selesai jangan lupa res dot status di sini 200 dot JSON di sini user. Jangan lupa di sini kita perlu menambahkan parameter request sama responnya. Oke, biar file ini bisa digunakan di file lain, kita perlu export modul.export sama dengan user controller.
Oke, untuk metode create-nya cukup seperti ini aja teman-teman. Kita ambil request body-nya, kita insertkan request body-nya itu ke database melalui model user. Kita panggil metode insert-nya dan kita dapat nanti respon atau balikan dan return ini kita akan balikan melalui respon API-nya. Oke, kalau udah berarti di bagian app.js-nya di sini kita akan import user controller sama dengan require sama dengan user controller. Oke, di sini kita akan buat root baru namanya app.post di sini /users. Terus di sini kita akan invoke function kita dari user controller.create. Harusnya di sini nggak perlu di-invoke ya. Oke, jadi cukup seperti ini aja. Oke, saya coba recap dulu. Jadi di sini kita buat routing namanya dengan metode post, dia dengan path user, dia akan menginvoke sebuah metode atau function dari user controllernya. Isinya apa? Metode tersebut ini kan create ya. Isi dari metode create ini teman-teman bisa intip dia mengambil request body-nya lalu menginsertkan data tersebut ke database dengan menggunakan ORM mengoloquentnya. Dia di sini metode yang digunakan adalah insert. Kalau udah di sini kita akan kembalikan respon rest statusnya 201 dan mengembalikan sebuah data baru. Oke, itu aja untuk codingannya. Sekarang kita akan coba tes. Di sini teman-teman pastiin bahwa kita belum punya data apapun. Di sini belum punya data apapun. Di sini kita akan coba tes di bagian hopscotch-nya. Kita akan tambahkan gini mungkin ya. Kita buat tab baru /users, terus di sini metodenya adalah post dan di sini bodinya yang akan kita kirim dia dalam bentuk JSON. Kita tambahkan misalkan name Udin, terus di sini sesuai dokumentasi tadi ada pods ya, di podsnya 0 misalkan atau 1 boleh. Nah ini di sini pods 1. Kalau udah kita coba send. Oke. Nah, di sini kita mendapat balikan ada ID, ada name, sama ada pods. Sebenarnya data yang kita kirimkan dua data ini aja, name sama pods, tapi kita dapat balikan ID, which is ini adalah secara otomatis di-generate oleh si MongoDB-nya, dan kita mendapatkan 3 field tambahan, ada is deleted, created add, sama updated add. Ini ditambahkan kenapa? Karena kita melakukan setup untuk soft delete-nya di bagian sini, di bagian modelnya, teman-teman. Ini soft delete-nya true, jadi kita tadi mana? Nah, jadi di sini dia menambahkan properti baru namanya is deleted. Ini untuk menandakan dia dihapus atau tidak. By default sebenarnya datanya itu false ya, gitu. Terus created add sama updated add ini ditambahkan karena kita mengaktifkan fitur timestamp dari si MongoLoquent-nya. That's why di sini kita mendapatkan 3 field baru, ada is deleted, created add sama updated add. Padahal data yang kita kirimkan cuma 2 aja. Nah, itu dia untuk metode create-nya yang sudah kita coba, artinya sudah berhasil. Di sini kita mendapatkan menginsertkan data baru. Sekarang kita akan coba cek di bagian database-nya sudah masuk atau belum. Nah, di sini sudah ada database my app. Di sini ada collection user. Kalau kita intip di sini sudah ada data baru namanya Udin, pods-nya 1. Oke, kita akan coba tambahkan data berikutnya. Misalkan di sini posasi pods-nya 2. Kita send. Nah, ini kita udah mendapatkan ID-nya juga dan data-data lainnya. Sekarang kita intip.
di database apakah datanya sudah masuk, dan datanya sudah masuk teman-teman. Sekarang ada data Udin sama ada data Kosasi. Itu dia untuk metode create dari MongoDB-nya. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Setelah kita berhasil memasukkan data kita ke database melalui MongoDB, berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menampilkan data kita yang ada di database MongoDB melalui MongoDB. Di sini kita sudah intip, tadi kita sudah memasukkan 2 data, dan di sini ketika kita lihat datanya sudah ada di database MongoDB, which is di database MyApp namanya, dan di collection user. Berikutnya kita akan coba bermain-main untuk menampilkan semua data yang ada di database MongoDB. Di sini kita akan masuk ke bagian dokumentasi teman-teman. Di sini kita akan masuk ke bagian atas. Ini kita akan coba menampilkan atau mengambil semua data dari collection. Di sini ada 2 metode yang bisa teman-teman gunakan, metode get sama metode all user. Metode all. Metode get ini teman-teman bisa combine dengan nanti query yang bisa teman-teman mainkan, dan untuk metode all ini dia akan mengambil semua data yang ada di collection user. Di sini kita akan coba kita akan coba dengan metode get dulu. Jadi di sini saya akan buat sebuah handler baru. Di sini berarti ada static, async, find all. Terus di sini dia menerima request sama respon. Error di sini kita console.log error. Dan di sini kita akan buat variabel baru namanya users, dan akan mengambil semua data. Berarti di sini void user.get. Nah, cukup simpel untuk mengambil data dari database MongoDB dengan bantuan MongoDB ini. Teman-teman cukup invoke method get ini teman-teman. Itu jadi di sini kita tinggal res.status 200 di sini .json users. Oke, kalau udah sekarang kita akan coba tes di bagian hopscotch ini. Kita akan buat tab baru di sini. Kita copy aja untuk path-nya. /user metodenya get. Di sini kita baru bikin metodenya aja ya, kita belum bikin path-nya. Oke, untuk metodenya cukup seperti ini teman-teman. Find all, kita akan nge-invoke method get dari model usernya, dan di sini kita akan buat root baru. Di sini berarti kita ganti get, terus di sini berarti find all. Ini nggak perlu kita invoke, harusnya cukup seperti ini. Oke, sekarang metodenya sudah, rootnya sudah kita buat. Kita balik lagi ke HTTP client kita. Harusnya ketika kita hit, di sini kita mendapatkan 2 data teman-teman. Di sini kalau teman-teman mau intip, ada data Udin sama ada data Kosasi. Gitu. Nih. Oke, ini sebenarnya bisa juga teman-teman menggunakan metode all gitu. Harusnya hasilnya nggak ada perbedaan. Ini tetap mengambil semua data dari database MongoDB-nya. Cuma nanti bedanya adalah kalau all ini mengambil semua data, kalau nanti get itu teman-teman bisa kombinasikan dengan query yang nanti mungkin kita akan pelajari di bagian lainnya. Jadi di bagian ini kita cukup menggunakan get aja teman-teman. Jadi sekali lagi, sesimpel ini untuk mengambil data dari database MongoDB dengan bantuan MongoDB. Jadi di sini teman-teman cukup menginvoke metode
get-nya aja. Itu dia untuk metode get-nya. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, setelah kita belajar bagaimana mengambil data dari database dengan bantuan MongoDB, di database MongoDB ya, dengan bantuan MongoDB, sekarang kita akan belajar bagaimana mengambil salah satu data atau data tertentu atau spesifik data dengan bantuan MongoDB dari database MongoDB. Nah, di sini sebenarnya ada dua cara yang bisa teman-teman gunakan untuk mengambil spesifik data. Cara yang pertama, teman-teman bisa menggunakan metode where. Di sini teman-teman bisa tuliskan key-nya apa sama value-nya apa. Terus teman-teman bisa menggunakan metode ports gini. Jadi dia akan mengambil satu data yang match dengan query-nya. Atau yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan metode find, yang dimana ini cukup simple. Jadi kalau misalkan ternyata identifiernya itu sebuah ID, teman-teman cukup memanggil metode find ini dan masukkan ID-nya. Nanti dia akan mengembalikan spesifik data kalau memang data tersebut ada di database teman-teman. Kita akan coba contohkan di sini. Balik lagi, kita akan buat sebuah handler baru, metode baru, asing. Di sini find one, dia menerima request sama respon. Di sini jangan lupa pakai try catch dan Oke, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengambil parameternya. Misalkan di sini user ID, kita ambil dari rec.params. Oke, di sini kita distract untuk parameternya. Terus di sini yang berikutnya kita buat variabel baru namanya user sama dengan void user. Saya akan contohkan dengan menggunakan where terlebih dahulu, teman-teman. Di sini berarti where, berarti kita based on ID, berarti di sini ID itu. Dan di sini parameter kedua, teman-teman bisa langsung masukin value-nya, atau teman-teman juga mau masukin operatornya juga boleh. Kalau misalkan ternyata operatornya itu bukan sama dengan ya, misalkan teman-teman mau lebih besar atau lebih kecil dan lain sebagainya. Di sini berarti kita langsung masukkan user ID. Lalu di sini dot force. Oke, di sini kita tidak perlu mengconvert si user ID ini jadi objek ID. Kenapa? Karena si MongoDB ini udah cukup pinter. Jadi kalau misalkan value-nya itu tipenya string, dia akan otomatis nge-convert jadi objek ID gitu. Jadi kita bisa langsung masukin seperti ini aja. Dan di sini kalau udah res status 200.json di sini user. Cukup seperti ini aja, sangat simple. Ini cuma satu line aja ya code-nya untuk mengambil spesifik data dari database dengan bantuan MongoDB. Oke, kalau udah ada handlernya di sini kita masuk ke bagian app.js. Di sini. Oke, kita tambahkan root baru. Di sini berarti find one, terus di sini berarti kita tambahkan slash user ID. Oke, handlernya udah kita, rootnya udah kita buat. Di sini nerima parameter user ID, dan di user controller juga nama parameternya adalah user ID. Oke, sekarang kita akan coba tes kode yang sudah kita buat di bagian hopscotch-nya. Di sini misalkan kita mau ngambil data dari ID si Udin. Harusnya kita dapat balikan data si Udin ini. Berarti di sini kita akan tambahkan, berarti di sini atau di sini aja. Ini berarti slash user ID-nya.
Ini nggak dapat responnya, ada yang salahkah? Kita cek. Here. Oke, kita cek dulu apakah dia masuk ke sini atau enggak, teman-teman. Ini berarti localhost 3000/user/user. Oke, dia nggak masuk ke sini. Oh, masuk, cuma datanya nggak masuk. Oke, kita lakukan console log berarti di sini user. Oke. Nah, di sini kita tidak mendapatkan datanya di bagian responnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini dia mengembalikan method first ini semua collection dari modelnya. Nah, di sini sebenarnya kita butuhkan bagian datanya aja, teman-teman. Jadi kita bisa masuk ke bagian datanya. Di sini kalau kita intip di bagian dokumentasi, dia juga udah bilang kita bisa mengakses datanya di bagian properti data ini. Gitu. Oke, jadi tadi ada sedikit kesalahan. Harusnya di sini berarti user data. Oke, kita tes lagi di bagian HTTP kliennya. Nah, sekarang kita berhasil mengambil data berdasarkan ID-nya. Di sini kita pakai ID Siudin, maka kita dapat ID Siudin ini. Kalau misalkan kita mengambil data menggunakan ID Kosasi, harusnya kita dapat di sini data psikosasi. Nah, itu dia untuk metode force-nya. Jadi teman-teman bisa menggunakan where untuk mengambil data-data tertentu. Nah, di sini sebenarnya nggak harus pakai metode first. Teman-teman juga bisa menggunakan get jika memang teman-teman mau mengambil data yang sekaligus lebih dari satu berdasarkan query-nya gitu. Jadi si where ini bisa dikombin dengan where yang lain atau dengan metode get. Saya akan contohkan dengan menggunakan metode find. Ini lebih simpel harusnya. Jadi di sini const user sama dengan void user.find. Harusnya lebih simpel, berarti di sini user ID dibandingkan where tadi ya. Ini harusnya hasilnya sama aja, teman-teman. Kita coba tes lagi di bagian. Ini tetap kita dapat data Kosasi. Sekarang kita cek data si Udin. Oke, ini kita dapat data si Udin. Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan find ini parameternya harus ID. Kalau where ini lebih fleksibel. Teman-teman bisa menggunakan name misalkan atau data-data yang lainnya gitu. Tapi ini sedikit lebih panjang. Kalau find ini lebih simpel, tapi dipastiin untuk parameternya itu harus ID. Nah, itu dia untuk metode atau bagaimana cara kita mengambil data tertentu berdasarkan query yang kita mau. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, setelah kita belajar bagaimana mengambil data tertentu dari database MongoDB dengan menggunakan MongoLoquent, sekarang kita akan belajar untuk mengambil field tertentu dari sebuah data. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman gunakan metode-metodenya. Yang pertama di sini ada plug. Plug ini misalnya teman-teman mau ngambil title-nya aja. Nah, teman-teman atau field tertentu, title-nya aja, nanti teman-teman tinggal masukin aja di sini field-nya apa yang mau teman-teman ambil. Cuma kalau si plug ini dia tidak bisa mengambil beberapa field gitu. Jadi di sini cuma satu field aja, kelemahannya itu aja. Tapi kalau misalkan ternyata teman-teman ada lebih dari satu field yang mau teman-teman ambil, teman-teman bisa menggunakan di sini masuk ke bagian select statement. Teman-teman bisa menggunakan metode select. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan misalkan mau ngambil name, email gitu kan atau yang lainnya. Teman-teman tinggal invoke aja beberapa kali atau nanti kalau teman-teman mau masukin dalam bentuk array juga bisa gitu.
Dan di sini selain select juga ada yang namanya exclude. Jadi kalau teman-teman mau meng-exclude data tertentu, ini bisa menggunakan exclude. Ini cara pakainya sama kayak select. Jadi bisa invoke beberapa kali atau teman-teman masukin array of nama key-nya. Kita akan coba contohkan untuk bagian select statement ini. Yang pertama mungkin di sini kita akan bermain-main di bagian find all ini teman-teman. Jadi di sini kita akan coba tes dulu di bagian sini. Jadi sorry, di bagian sini kan di sini kita dapat datanya banyak banget ya. Ini ada data-data yang lain yang sebenarnya mungkin tidak kita butuhkan. Jadi kalau teman-teman ternyata mau ngambil name-nya aja, teman-teman bisa menggunakan di sini metode flag gitu. Flag, terus nama field-nya apa? Berarti di sini misalkan name. Oke, yang tadinya responnya seperti ini, kita akan coba tes ketika menggunakan plug. Di sini kita cuma mendapatkan list of field yang memang kita select gitu. Jadi di sini misalkan kita mau mengambil tadi apa namanya fonts-nya gitu. Ini untuk metode plugs gitu. Nah, kalau teman-teman mau bentuknya kayak yang sebelumnya, yang array of object, teman-teman bisa menggunakan metode select. Di sini berarti kita akan tidak menggunakan metode plug lagi. Jadi di sini misalkan pakai select, misalkan namanya kita mau mengambil namanya aja dot get. Oke. Oke, kalau udah di sini, nah kita mendapatkan ID dan juga namanya. ID-nya tetap ke bawah ya. Ini karena mungkin identifier, jadi dia tetap ke bawah. Terus kalau teman-teman mau mengambil ID dan juga, name sama apa fonts-nya, di sini teman bisa select lagi, lalu nama field yang lain yang mau teman-teman ambil. Harusnya sekarang ketika kita tes, nah kita sudah mendapatkan ID, name, sama fonts-nya. Jadi kita bisa benar-benar nge-select data apa aja yang mau kita ambil. Atau shorthand-nya teman-teman juga bisa lakukan seperti ini, instead of teman-teman invoke beberapa kali, jadi teman-teman bisa menggunakan select, lalu di sini teman-teman masukin aja name sama fonts-nya. Oke, ini harusnya kita mendapatkan data-data yang sama gitu. Nah, itu untuk metode select ya. Tadi yang sebelumnya kita udah cobain yang plug, sekarang select. Dan kalau teman-teman juga mau mengekskluskan data-data tertentu, misalkan saya tidak mau ada namanya juga itu bisa ya. Jadi teman-teman tinggal ganti aja. Ini cara penggunaannya sebenarnya sama. Jadi misalkan di sini exclude photos, harusnya di sini ketika kita get, oke, harusnya di bagian sini karena kita udah pakai ini, nah kita nggak ada data pods-nya gitu. Terus misalkan kita nggak mau ada data is deleted-nya, apakah bisa di sini? Berarti exclude is. Nah, di sini data is deleted-nya juga nggak ditampilin. Gitu. Jadi, teman-teman bisa exclude ataupun select field tertentu yang teman-teman mau. Di sini kita juga bisa pakai cara yang tadi ya, kita bisa memasukkan array, lalu di sini ada field apa aja yang mau teman-teman exclude. Misalkan photos sama tadi is deleted. Oke, harusnya kita mendapatkan respon yang sama teman-teman gitu. Nah, itu dia untuk select statement di Mongologuen. Jadi ada 3 cara ketika teman-teman mau mengambil data tertentu. Yang pertama teman-teman bisa pakai select.
Lalu yang kedua bisa pakai exclude, atau yang satu lagi teman-teman bisa menggunakan metode plug ini. Tapi plug ini nanti balikannya bukan array of object ya, tapi array of sesuai dengan tipe data dari field-nya, bisa array of string atau number gitu. Itu dia untuk select statement di Mongoloquent. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Setelah kita bermain-main dengan metode read dari Mongoloquent, yaitu ada find all, terus lalu ada kita juga mengambil single dokumen, dan kita juga udah belajar select statement dari Mongoloquent. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara mengupdate data dengan Mongoloquent ini. Jadi untuk mengupdate data di sini ada dua metode yang bisa teman-teman gunakan. Metode pertama, teman-teman bisa dengan menggunakan metode update, yang dimana di sini teman-teman perlu melakukan query terlebih dahulu. Jadi nanti kalau misalkan ada data yang match dengan query teman-teman, lalu dia akan melakukan update data. Dan di sini hanya satu data yang akan diupdate oleh metode update ini. Kalau teman-teman mau mengupdate banyak data sekaligus, teman-teman bisa menggunakan metode update many. Nanti semua data yang match dengan query-nya akan dilakukan update oleh si update many ini. Kita akan coba apa ya namanya? Kita akan coba tes salah satu datanya. Misalkan di sini kita akan buat sebuah endpoint untuk mengupdate sebuah data di database MongoDB. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah di sini kita buat metode baru async delete update one, misalkan di sini berarti nerima request sama respon. Terus di sini pakai try page error. Oke, di sini yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengambil data untuk melakukan query-nya. Misalkan kita mau mengambil based on ID-nya dari parameter, berarti di sini berarti user ID misalnya, lalu di sini dari rec.params. Lalu yang kedua, kita mau mengambil data yang akan disimpan ke database. Jadi di sini const body sama dengan rec.body. Kalau udah di sini kita cukup melakukan const user misalkan white, lalu di sini kita user dot where dulu, berarti di sini where-nya apa, misalkan kita based on ID-nya, lalu di sini kita langsung masukkan value-nya apa teman-teman. Berarti user ID, lalu di sini kita pakai metode update, dan kita masukin data apa yang mau kita masukkan ke database. Di sini berarti dari body datanya. Terus di sini kalau udah res.status, di sini 200.json user. Oke, untuk metode update one-nya cukup seperti ini teman-teman. Kita akan lanjut ke bagian app.js-nya. Di sini kita perlu membuat root baru. Di sini user path-nya sama, terus di sini berarti update one. Harusnya di sini tidak perlu diinvoke. Oke. Update is not a function. Coba ya kita intip dulu di bagian user controllernya. Where terus update. Sekarang kita lihat update one.
Kita balik lagi ke bagian atau di sini perlu kita update. App.update is not a function. Ini berarti apakah kita salah di bagian rootnya? Kita intip lagi. Oh, ini salah, harusnya berarti put, teman-teman. Sorry, kita tadi salah di bagian metodenya ya. Harusnya di sini adalah metodenya put. Lalu ini path-nya, terus di sini kita akan masukin handlernya dari user controller update one. Dan di sini di bagian update one-nya juga nggak ada perubahan. Kita masih sama setelah where kita masukkan query-nya, lalu di sini kita update. Oke, untuk endpoint-nya cukup seperti itu. Kita akan lanjut ke bagian hopscotch-nya. Di sini kita akan melakukan pengecekan. Yang pertama, di sini misalkan data si Udin, kita ini kan tadinya seperti ini ya. Kita akan coba melakukan pengupdatean nama sama pods-nya. Jadi namanya kita akan ganti, sama pods-nya kita akan coba tambahin. Berarti di sini yang pertama kita butuh path-nya beserta dengan user si Udin. Metodenya jangan lupa kita ganti jadi put, dan untuk bodinya kita ganti jadi application JSON. Dan sini kita masukkan untuk data yang mau kita update. Di sini misalkan name-nya kita tambahkan Udin update. Terus yang berikutnya di sini fonts-nya jadi 10. Oke, di sini kalau kita cek, kita make sure lagi si Udin datanya tadinya seperti ini. Sekarang kita coba cek. Nah, Udin updated, kita udah dapat respon, terus di sini pods-nya 10. Sekarang ketika kita get one, harusnya udah ke update. Nah, sesimpel itu cara kita untuk mengupdate data di database MongoDB dengan bantuan MongoLoquent. Jadi di sini kalau teman-teman mau intip di bagian database-nya, ini juga udah ke-update. Jadi di sini sangat simpel, teman-teman bisa menggunakan metode where untuk melakukan query-nya, terus setelah itu teman-teman lakukan update dan masukkan datanya yang mau teman-teman simpan ke database. Dan di sini teman-teman nggak harus sama, misalkan teman-teman mau nambahkan data baru, misalkan nggak cuma ada vote sama apa namanya sama name, mau nambahin email misalkan, itu juga possible ya di MongoDB. Jadi misalkan udin@mail.com, harusnya di sini ini udah masuk udin@mail.com-nya. Ketika kita get one, harusnya udah ada juga data barunya. Itu dia untuk metode update di MongoLoquent. Jadi sekali lagi teman-teman bisa menggunakan metode update untuk mengupdate satu data yang match dengan query-nya, atau teman-teman bisa menggunakan update many untuk mengupdate banyak data sekaligus yang match dengan query yang teman-teman lakukan. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, setelah kita belajar update statement dari MongoLoquent, kita akan lanjutkan pembelajaran kita untuk mempelajari delete statement dari MongoLoquent. Nah, di sini untuk delete statement sendiri dari MongoLoquent ada dua cara yang bisa teman-teman lakukan. Cara yang pertama, teman-teman bisa menggunakan metode delete untuk mengupdate data. Di sini tentu perlu harus teman-teman lakukan query terlebih dahulu agar data yang benar-benar terhapus itu sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Jadi di sini ada query dulu, setelah query baru teman-teman invoke metode delete-nya untuk menghapus satu data. Walaupun misalkan yang match-nya itu ada 3 data berdasarkan query ini, karena menggunakan metode delete tentu nanti yang terhapusnya akan satu data aja. Lalu metode yang kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan menggunakan metode delete many ini. Jadi ini akan menghapus semua data atau banyak data sekaligus yang match dengan yang teman-teman
query di sini. Dan cara berikutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa menggunakan metode destroy. Di metode destroy ini penggunanya lebih simpel dibandingkan yang tadi harus pakai where terus panggil metode delete atau delete many-nya. Untuk destroy ini teman-teman cukup invoke metode destroy-nya dan masukkan ID yang ingin teman-teman hapus. Tapi kelemahannya untuk destroy ini harus delete-nya based on ID gitu. Jadi nggak bisa menggunakan field yang lain. Dan untuk destroy sendiri, teman-teman bisa menghapus satu data atau menghapus banyak data sekaligus dengan memasukkan array of ID-nya yang bisa teman-teman apa ya namanya yang bisa teman-teman gunakan gitu. Jadi ini destroy satu data, kalau mau banyak data teman-teman masukin aja parameternya di sini dan masukin ID-ID yang mau teman-teman hapus. Kita akan coba cara penggunaannya seperti apa. Di sini saya akan coba contohin untuk menggunakan yang delete sama yang destroy. Di sini kita masuk ke bagian coding kita. Oke, static asing delete one, lalu di sini nerima request sama respon, lalu di sini pakai try catch. Di sini jangan lupa console log error. Dan untuk di sini yang pertama tentu kita harus mengambil identifiernya yaitu user ID. Berarti di sini kita ambil dari request.params, terus di sini kita const user sama dengan void user.where dulu. Jadi di sini kita masukin underscore ID. Berarti yang kedua adalah user ID dan di sini kita akan delete. Sorry, ini langsung aja res.status 200.json, di sini kita masukin usernya. Oke, untuk metode delete-nya cukup seperti ini teman-teman. Jadi sangat simple dan berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah root baru di sini. Di sini kita ganti jadi metodenya delete dan di sini kita panggil untuk delete one-nya. Ini selalu ke invoke by default. Oke, kita akan coba menghapus salah satu data yang ada di database MongoDB-nya. Di sini ada dua data, is delete-nya ini masih false dua-duanya dan kita akan coba hapus salah satu, misalkan si Udin akan kita hapus. Di sini kita make sure dulu, di sini kita ketika kita get all, kita masih mendapatkan semua datanya dan kita mau hapus salah satu datanya, berarti di sini oke, ini kita hapus dulu ID-nya dan di sini metodenya jadi delete dan data yang mau kita hapus adalah data si Udin. Ini masih ada dua, terus kita masukkan ke sini. Kita tes. Oke, datanya di sini sudah ke delete, is deleted-nya jadi true. Sama di sini kita juga ada tambahan apa ya? Ada tambahan field baru namanya deleted add yang dimana ini menyimpan informasi data apa namanya informasi apa ya kapan data itu di delete gitu. Dan sekarang kalau kita cek di database di sini datanya tetap dua teman-teman, cuma yang membedakan di sini is delete-nya jadi true dan di sini yang satu lagi yang si kosasi is delete-nya false gitu. Sekarang kalau kita melakukan query di database harusnya yang keambil cuma satu, yang kosasi aja. Kenapa? Karena di sini apa ya dia sudah menggunakan metode soft delete. Kita sudah mengaktifkan fitur soft delete, jadi
walaupun datanya ada di database itu akan dikecualikan oleh si Mongoloquent. Jadi seolah-olah datanya sudah terhapus. Kalau nanti teman-teman mau mengembalikan datanya, nanti ada fiturnya tersendiri dari si Mongoloquent. Kita akan pelajari itu di bagian lainnya. Oke, ini cara teman-teman atau cara kita menghapus data dari dari database MongoDB menggunakan Mongoloquent. Di sini kita menggunakan metode delete. Nah, di sini kita akan coba satu lagi yang dimana kita akan menggunakan metode destroy, yang dimana di sini kita menggunakan void user.destroy, lalu kita masukkan ID-nya yaitu user ID. Oke, di sini kita akan hapus data untuk yang bagian si kosasih teman-teman. Harusnya ini akan tetap sama ya. Jadi di sini kan kita datanya satu nih kosasih, kita akan coba hapus. Dan di sini kita akan ganti jadi ID kosasih. Oke, di sini untuk responnya ini agak sedikit berbeda ya. Kalau tadi si delete mengembalikan objek lengkapnya, sedangkan kalau si destroy dia cuma ngembaliin data yang terhapusnya ada berapa. Deleted count-nya 1. Sekarang kalau kita intip di database dulu, ini kan isDelete-nya masih false. Sekarang jadi true dan ada tambahan deleted at-nya gitu. Dan di sini kalau teman-teman mau intip di bagian apa namanya endpoint get all, kan masih kita dapat satu ya, harusnya si Udin juga ada dikecualikan, si Kosasi juga ada dikecualikan datanya, dan sekarang data yang dikembalikan adalah sebuah array kosong. Kenapa? Karena dua data ini seolah-olah sudah dihapus oleh si Mongoloquent-nya. Jadi walaupun ada di database dia dikecualikan. Itu dia untuk cara menghapus data di database MongoDB dengan menggunakan Mongoloquent. Yang pertama teman-teman bisa menggunakan metode delete, sama yang kedua teman-teman bisa menggunakan dengan metode destroy. Setelah kita mempelajari basic-basic queries daripada si Mongoloquent, mulai dari mengambil data dari database MongoDB, lalu kita juga udah belajar insert statement, update statement, dan juga delete statement. Dan yang berikutnya kita juga udah belajar select statement dari si Mongoloquent ini untuk mengambil field tertentu ketika kita merunning sebuah query. Sebenarnya masih ada lagi hal-hal yang lainnya yang bisa teman-teman explore di bagian basic where clauses ini. Nah, di bagian where clauses ini masih banyak yang perlu teman-teman explore, yang dimana kita bisa menggabungkan query-query tertentu atau where tertentu. Where satu dengan where lainnya gitu. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan or where gitu kan, atau or statement daripada query-nya gitu. Nah, semua where ini bisa teman-teman gabungkan, termasuk di sini ada juga where between atau or where between gitu. Jadi ketika teman-teman mau mencari data tertentu dari dua data gitu kan, dari misalkan 1 sampai 100, teman-teman juga bisa menggunakan where between. Lalu ada where in, where not in, or where in, or where not in. Ini banyak banget pilihan where yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan query data teman-teman di database MongoDB. Nah, selain basic where clauses ini, sebenarnya ada bagian lainnya juga yang tak kalah pentingnya yang bisa teman-teman explore, yaitu ordering, grouping, limit, dan juga offset. Jadi misalkan teman-teman mau mengorder list datanya yang misalkan mau berdasarkan ascending, descending, itu juga bisa. Dan di sini ordernya juga nggak cuma satu field, teman-teman juga bisa order banyak field sekaligus. Misalkan order dari name-nya dulu, terus baru dari emailnya, dan lain sebagainya. Nah, selain ordering, ada juga grouping yang bisa teman-teman lakukan. Jadi teman-teman bisa mau menggrouping data berdasarkan apanya gitu. Itu juga bisa dilakukan di Mongoloquent. Lalu ada metode limit dan juga offset yang bisa teman-teman gunakan. Sebenarnya ini bisa teman-teman gunakan untuk melakukan pagination gitu. Walaupun sebenarnya ada
pagination sendiri yang udah disediakan oleh si Mongoloquent. Tapi dengan apa ya, metode limit dan offset ini teman-teman bisa membuat pagination secara manual. Jadi di sini ada skip berapa, tag berapa, atau offset sama limit gitu. Nah, silahkan teman-teman explore untuk metode-metode yang belum kita cover di playlist kali ini. Nanti kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Setelah kita mempelajari tutorial queries dari Mongoloquent, kita akan masuk mempelajari bagian lainnya, yaitu kita akan belajar tentang pagination di Mongoloquent. Sebenarnya cukup simpel untuk penggunaan pagination di Mongoloquent. Jadi teman-teman cukup panggil metode paginate, lalu teman-teman masukin page berapa sama per page-nya teman-teman mau menampilkan berapa data. Dan si paginate ini juga bisa teman-teman kombinasiin dengan query atau where method yang ada di Mongoloquent. Jadi misalkan kita mau query dulu teman-teman, lalu hasilnya mau di paginate juga itu bisa. Kita akan langsung contohkan bagaimana cara penggunaannya. Tapi sebelum itu di sini kita lihat dulu paginate resultnya ini seperti ini ya. Nanti ada objek, lalu di sini data-data atau record-recordnya akan disimpan di properti data, lalu ada juga metadatanya. Di sini ada total datanya berapa, page-nya berapa, lalu per page-nya berapa, sama last page-nya ada berapa. Di last page-nya ada di page berapa, intinya kayak gitu. Jadi ini merupakan bentuk data yang dikembalikan oleh si paginate method. Nah, di sini kita akan balik ke bagian data kita karena data kita di sini udah dihapus. Jadi kalau teman-teman intip, nih datanya kosong, kita akan coba langsung rubah di bagian database-nya. Sini misalkan jadi falsy is delete-nya. Lalu di sini juga kita jadi falsy, jadiin falsy untuk is delete. Dan di sini harusnya ketika kita ini datanya udah kembali lagi teman-teman. Nah, di sini mungkin biar nanti datanya jadi lebih cantik, lebih banyak, saya akan coba tambahkan data yang lain. Misalnya di sini ada Udin, Kosasi, ada John. Kita tambahkan sama ada John. Oke. Harusnya sekarang datanya ada lebih banyak, ada bukan cuma 2, harusnya udah ada 4 ya datanya ya. Ada Odin, Kosasi, John, sama Du. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan metode paginate di bagian, atau kita bikin metode baru untuk menggunakan pagination ya. Di sini berarti static paginate, terus asing paginate, rect, dan juga rest. Lalu di sini jangan lupa pakai try catch teman-teman. Di sini kita console.log error. Lalu jangan lupa di bagian sininya kita biar lebih dinamis, kita akan mengambil datanya dari parameter ya, ada page. Sini berarti yang kedua ada per page, atau bisa juga limit juga boleh namanya. Di sini berarti rex.param. Kalau udah berarti di sini kita bisa const user sama dengan white user dot paginate. Misalkan di sini berarti page 1 kita mau per page-nya 2. Terus di sini kalau udah res dot status 200, di sini dot json users. Oke, ini datanya saya hardcode dulu teman-teman. Nanti kalau misalkan udah benar, atau kita mungkin langsung aja ya di sini. Berarti di sini page, terus di sini per page-nya berapa.
Oke, kita page berapa sama per page-nya berapa. Terus ini untuk metode atau handler paginate-nya cukup seperti ini, sangat simpel, dan kita tambahkan di bagian ininya. Di bagian root-nya kita tambahkan, berarti di sini get, terus mungkin di sini kita akan tambahkan paginate, terus di sini berarti ada parameter page sama per page. Dan di sini kita hapus jadi paginate. Oke, harusnya udah untuk handlernya. Jadi di sini path-nya seperti ini, ada slash paginate, terus di sini ada parameter page sama per page-nya. Dan di bagian user controller-nya di sini kita akan ambil datanya biar dinamis, page sama per page-nya, terus kita akan passing dia ke dalam method paginate. Dan harusnya nanti datanya sesuai dengan yang di dokumentasi si MongoLoquent-nya. Di sini ya, datanya harusnya seperti ini. Oke, kita akan coba, berarti di sini kita akan tambahkan root baru. Berarti di sini user slash paginate, terus slash 1 slash per page-nya misalkan 1. Di sini berarti harusnya ini metodenya get nggak ada. Oke, dia bilang di sini argumennya invalid, dia perlunya number gitu, dan sedangkan yang kita passing adalah sebuah string. Jadi ini kita perlu convert dulu dua-duanya. Convertnya bisa seperti ini, atau teman-teman mau menggunakan metode number dari JavaScript-nya juga boleh. Misalkan di sini page, terus ini juga bisa seperti ini, number, terus di sini page. Oke, kita coba lagi. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat bentuk datanya seperti ini. Kita sudah dapatkan per page-nya 1, dan karena kita ada di page pertama, jadi di sini kita yang muncul cuma 1 aja. Terus di sini total datanya ada 4, terus page-nya kita ada di page 1, per page-nya ada 1, dan last page-nya 4. Sekarang kalau misalkan kita pengen per page-nya itu ada 2 misalkan. Per page 2 plus 2. Nah, ini coba ya. Per page-nya ini berarti di page berapa? Ini kayaknya ketukar deh kita. Ini page. Oh iya, ini ketukar teman-teman. Harusnya di sini per page. Oke, page sama per page. Nah, tadi kita salah ya. Kita coba ulang lagi dari awal. Jadi di sini ketika kita ada di page 1 dan per page-nya 1, di sini informasinya last page-nya adalah 4, dan kita ada di page 1, per page-nya di sini 1, dan totalnya 4. Ketika kita pengen per page-nya itu ada 2, nah di sini kita dapat 2 nih per page-nya. Ada Udin sama Kosasih, dan di sini kita ada di page kedua, page 1, dan last page-nya adalah page 2. Sekarang kalau misalkan kita ada di page kedua, ini kita ganti. Ini John sama Du, dan kita ada di page terakhir atau per page. Ini kita ada di page 2 dan last page-nya adalah 2. Nah, ini sangat simpel untuk penggunaan paginate-nya. Jadi sekali lagi kalau kita recap, kita intip di sini, teman-teman bisa menggunakan metode paginate, terus masukin aja page berapa dan per page-nya teman-teman mau nampilin berapa. Dan nanti dia akan mengembalikan data seperti ini, ada objek, lalu data-datanya akan disimpan di properti data, dan juga ada metadatanya yang bisa teman-teman
gunakan untuk kebutuhan aplikasi teman-teman. Itu dia untuk metode PageNet dari Mongoloquent. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, setelah kita mempelajari bagaimana melakukan pagination di Mongoloquent, hal terakhir yang akan kita bahas, materi terakhir yang akan kita bahas pada playlist kali ini adalah soft delete. Tadi sebenarnya kita udah melihat cara penggunaan soft delete secara singkat, tapi sebenarnya kalau kita lihat di dokumentasi daripada Mongoloquent-nya, soft delete ini masih ada fitur-fitur yang bisa teman-teman explore. Di sini saya nggak akan contohin untuk penggunaan fitur-fiturnya karena penggunaannya cukup simple, teman-teman. Di sini saya akan coba jelasin aja karena tadi secara basic soft delete-nya sudah saya jelasin di awal walaupun secara singkat. Nah, fitur lainnya yang bisa teman-teman gunakan dari fitur soft delete ini yaitu teman-teman sebenarnya bisa menggunakan method with trace ini untuk melakukan query beserta dengan data yang udah dihapus secara soft delete gitu. Jadi metode ini bisa teman-teman gunakan untuk melakukan query beserta dengan data yang sudah dihapus. Nah, selain itu teman-teman juga bisa melakukan restore secara programmatically. Jadi kalau tadi saya kan restore-nya secara manual ya, saya melakukan perubahan data secara direct di database-nya sebenarnya itu sangat-sangat tidak boleh. Saya update aja di bagian sininya jadi yang tadinya true jadi false gitu dan itu secara otomatis juga sudah ke restore. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan metode restore ini dari si Mongoloquent-nya. Jadi nanti cara penggunaannya teman-teman lakukan query beserta dengan data yang sudah dihapus lalu teman-teman lakukan restore. Nah, kalaupun teman-teman mau restore data yang spesifik, misalkan data yang di sini age-nya di atas sama dengan 50, teman-teman tambahin aja query-nya gitu. Jadi si with trust ini teman-teman bisa combine dengan where, lalu teman-teman panggil metode restore untuk merestore datanya. Dan fitur lainnya dari fitur soft delete dari Mongoloquent ini ada yang namanya force delete. Nah, di mana fitur ini bisa teman-teman gunakan untuk benar-benar menghapus data teman-teman dari database MongoDB teman-teman gitu. Kalau kita menggunakan delete many ataupun destroy dan teman-teman mengaktifkan fitur soft delete, datanya tidak benar-benar dihapus, tapi dia cuma ngerubah flaggingnya aja di bagian is delete ini jadi true dan dia mencatat kapan data itu di delete. Tetapi ketika teman-teman butuh butuh untuk menghapus data itu secara permanen dari database teman-teman, teman-teman bisa menggunakan force delete ini ketika teman-teman mengaktifkan fitur soft delete gitu. Jadi, ini datanya udah nggak perlu nih, teman-teman bisa pakai yang namanya force delete ini. Force delete tentunya bisa teman-teman kombinasikan dengan metode where atau query agar nanti datanya yang dihapus sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah di sini kita juga bisa melakukan query terhadap data yang sudah dihapus. Nah, di sini yang tadi sudah saya jelaskan ada yang namanya with trust yang dimana ini akan mengincludekan data yang sudah dihapus. Lalu kalau misalkan teman-teman mau mengambil data yang sudah dihapus aja gitu kan atau yang sudah dihapus secara soft delete, teman-teman bisa pakai menggunakan metode only trusted ini. Gitu. Jadi sebenarnya fitur soft delete dari si Mongoloquent ini masih banyak lagi fitur-fitur lainnya yang bisa dieksplor. Jadi yang pertama teman-teman bisa melakukan restoring, lalu teman-teman juga bisa menghapus secara permanen datanya, lalu teman-teman juga bisa
meng-include-kan data yang sudah dihapus secara soft delete, dan yang terakhir teman-teman juga bisa mengambil data yang, dihapus aja gitu, secara soft delete. Nah itu untuk, fitur soft delete dari Semoloquent ya. Sebenarnya masih ada bagian lainnya yang, belum dibahas, yaitu relasi dari Mongoloquent-nya, karena, relasi ini cukup banyak dan cukup panjang pembahasannya karena masih banyak banget fitur relasi dari si Mongoloquent, ada one to one, one to many, dan ada has many true dan polymorphic relasi. Tentu kita akan pisahkan aja untuk bagian relasinya di playlist, lainnya, agar di playlist ini tidak terlalu panjang untuk, materinya. Itu dia paling untuk, materi Mongoloquent-nya. Semoga teman-teman ada sedikit gambaran gimana cara menggunakan Mongoloquent-nya, dan, ada fitur apa aja yang ada di dalam, package atau library Mongoloquent ini. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di playlist berikutnya. Bye-bye.